Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perilaku pemikiran ekonomi kaum historis. Adapun tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas Bapak Ahmad Rizani pada mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Selain itu, tugas ini juga bertujuan untuk menambah wawasan tentang pemikiran ekonomi kaum historis bagi penonton. Tetapi sebelum ke pembahasan, perkenalkan terlebih dahulu kami dari kelompok 6 terdiri dari Perkenalkan, saya Angelia Delia, NIM 193030301136. Baik, saya Citipani Putri, NIM 193030301097. Perkenalkan, nama saya Fatur, NIM 193030301088. Perkenalkan, nama saya Julian Reza Putra, NIM 1930101005. Perkenalkan, nama saya Sandi Prastia Pradana, NIM 193010301011. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu pertama, latar belakang timbulnya mazhab sosial historis. Kedua, pemikiran ekonomi mazhab histori. Ketiga, kaum fase tradisional. Dan keempat, teori fase modern. Latar belakang timbulnya mazhab sosial historis. Abad ke-19 merupakan masa keemasan bagi lahirnya ide-ide baru dan gerakan intelektual di mana manusia mulai menyadari kemampuannya untuk merubah keadaan dalam semua lapangan kehidupan. Di bidang hukum, abad ke-19 dapat dikatakan sebagai tonggak lahirnya berbagai macam aliran atau mazhab hukum yang pengaruhnya bisa dirasakan sampai saat ini. Aliran atau mazhab hukum yang lahir pada masa ini secara sederhana dapat diklasifikasi menjadi 3 aliran, yaitu mazhab positivisme, mazhab utilitarianisme, dan mazhab historis atau sejarah. Dalam rentang sejarah, perkembangan aliran pemikiran hukum sangat tergantung dari aliran pemikiran hukum sebelumnya. Sebagai sandaran kritik dalam rangka membangun kerangka teoritik berikutnya. Di samping itu, kelahiran satu aliran sangat terkait dengan kondisi lingkungan tempat suatu aliran itu pertama kali muncul. Dengan kata lain, lahirnya satu aliran atau mazhab hukum dapat dikatakan sebagai jawaban fundamental terhadap kondisi kekinian pada zamannya. Sebagai contoh dapat dikemukakan kritik positivisme dan aliran sejarah terhadap aliran hukum alam atau kritik kaum realis terhadap positivistik. Demikian juga halnya dengan kritik yang ditujukan oleh postmodernisme terhadap kemapanan modernisme. Menurut aliran historis, pengalaman sejarah memberikan cukup banyak bukti bahwa motif orang dalam bertindak tidak hanya didasarkan pada kepentingan pribadi, tetapi juga didorong oleh etika dan impuls-impuls lainnya. Masyarakat harus dianggap sebagai suatu kesatuan organisme tempat interaksi sosial berkait dan berhubungan antar individu, sehingga kegiatan masyarakat dilandaskan pada suatu sistem yang menyeluruh yang mencakup semua organisme dalam kehidupan bermasyarakat sebagai suatu keseluruhan. Aliran historis sepakat untuk meminta campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Intervensi pemerintah diharapkan mampu membawa proses ekonomi pada tujuan-tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan bersama. Menurut aliran historis, prinsip-prinsip ekonomi dipengaruhi oleh adat istiadat, tradisi, agama, nilai-nilai, dan norma-norma lingkungan setempat sehingga tidak berlaku secara universal seperti yang dinyatakan oleh kaum klasik dan kaum neoklasik. Pemikiran ekonomi mazhab histori. Friedrich List 1789-1846. List merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman, yang dikenal sebagai salah satu ahli ekonomi perdagangan. List lahir di Reutlingen, Jerman. Pada tahun 1817, List pernah mengajar mata kuliah administrasi di Universitas Tübingen. Pada tahun 1825, List pergi ke Amerika Serikat dan sempat tinggal di sana, sehingga pada tahun 1830, ia kembali lagi ke Jerman. Dikarenakan List pernah tinggal di Amerika Serikat, dia ditunjuk sebagai duta besar Amerika Serikat di Leipzig. Di sana dia memperjuangkan tentang unifikasi ekonomi dan politik Jerman. Hingga pada suatu masa List mengalami kesulitan ekonomi
kekecewaan politik, kesehatan yang tidak baik, sehingga menyebabkan Lis mengalami depresi yang berujung dengan mengakhiri nyawanya sendiri pada tahun 1846. Di balik cerita singkat tentang Lis, dia memberikan banyak pengaruh terhadap perkembangan teori-teori ekonomi saat ini. Lis memaparkan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu negara akan bergantung pada bagaimana cara produksi dan pencaharian masyarakat, sehingga berdasarkan konsep tersebut, Lis membagi pertumbuhan ekonomi berdasarkan tingkat-tingkatan yang disebut dengan Souffren-Trottier atau teori tangga. Adapun tingkatan-tingkatan tersebut meliputi tahap pertama, yaitu masa berburu dan mengembara, tahap kedua beternak dan bertani, tahap ketiga masa bertani dan kerajinan, tahap keempat masa kerajinan, industri dan perniagaan. Bruno Hildebrand 1814 sampai 1878. Bruno Hildebrand merupakan seorang ekonom yang berasal dari Jerman. Pemikiran ekonominya kritis terhadap pemikiran-pemikiran ekonomi klasik, terutama David Ricardo. Dalam pemikirannya, dia menetapkan hukum pembangunan ekonomi yang menyatakan bahwa pembangunan ekonomi itu linear, bukan siklus. Hildebrand mendukung teori sosialis atas dasar agama, moral dasar, dan kepercayaannya tentang efek negatif pembangunan terhadap perilaku ekonomi. Salah satu karya Hildebrand yang paling awal yaitu Die Nationalökonomie der Gegenwart und Zukunft 1848. Hildebrand melihat pertumbuhan ekonomi tidak dilihat dari tingkat produksi atau konsumsinya, namun ditinjau dari distribusinya. Oleh sebab itu, dia membagi evolusi perekonomian masyarakat menjadi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, tukar-menukar secara in natura atau barter, yang kedua, tukar-menukar dengan menggunakan uang, dan yang ketiga, tukar-menukar dapat dilakukan secara kredit. Karl Basser dari 1847 sampai 1930. Karl Basser merupakan seorang ekonom, ahli statistik, sejarawan, dan sosiolog. Dia dilahirkan oleh orang tua kelas menengah ke bawah di Kirdorf, sebuah desa di Prusia Rhineland. Ia belajar ilmu politik, sejarah, dan biologi klasik di Universitas Bonn dan Göttingen. Di awal usia 30, dia menghabiskan beberapa tahun di Frankfurt am Main sebagai staf Zeitung. Kemudian dia mengajar di Universitas Dorpat, Basel, dan terakhir Leipzig. Dia pensiun pada tahun 1917. Teori tahapannya yang terkenal pada tahun 1893 mengklaim untuk mendirikan hukum yang mengatur perkembangan ekonomi Eropa Barat dan Tengah dari zaman kuno hingga zaman modern. Ekonomi kota abad pertengahan yang tinggi, yang merupakan objek utama dari studinya sendiri, telah didahului di zaman dahulu oleh ekonomi rumah tangga tertutup, oikos, dan diikuti di zaman modern oleh ekonomi nasional dan berikutnya Volkswirtschaft. Dalam konteks tulisan Basser, istilah Volkswirtschaft dapat dianggap identik dengan Verhältniswirtschaft, yaitu ekonomi pertukaran yang luas atau rumah tangga dunia. Oleh sebab itu, secara lebih singkat, Karl Basser menguraikan pertumbuhan ekonomi suatu negara berdasarkan hubungan produsen dengan konsumen. Menurut Karl Basser, pertumbuhan ekonomi dibagi menjadi 4 tahap, yaitu rumah tangga tertutup, rumah tangga kota, rumah tangga bangsa atau nasional, rumah tangga dunia. Kaum Pase tradisional. Kaum klasik dengan tokoh Adam Smith mengenai masyarakat, prinsipil tidak berbeda dengan filsafat masa psiokrat. Kaum klasik mendasarkan diri pada tindakan-tindakan rasional dan bertolak dari suatu metode alamiah. Keseimbangan yang bersifat otomatis, di mana masyarakat senantiasa secara otomatis akan mencapai keseimbangan pada tingkat full employment. Asas pengaturan kehidupan perekonomian didasarkan pada mekanisme pasar. Jean-Baptiste Say menjadi pendukung pemikiran Adam Smith, memperbaiki sistem Adam Smith dengan cara yang lebih sistematis serta logis. Karya Say dikenal sebagai hukum Say atau Say's Law, yaitu supply creates open demand. Tiap penawaran akan menciptakan permintaan sendiri. Menurut Say, dalam perekonomian bebas atau liberal tidak akan terjadi produksi berlebihan atau overproduction yang sifatnya menyeluruh. Begitu juga pengangguran total tidak akan terjadi.
Yang mungkin terjadi menurut C ialah kelebihan produksi yang sifatnya sektoral, dan juga pengangguran yang sifatnya terbatas atau pengangguran friksi. Tokoh klasik lainnya adalah Thomas Robert Malthus. Pola dasar pemikiran Malthus dan kerangka analisisnya ialah menyangkut teori tentang sewa tanah dan teori tentang penduduk. Kelahiran yang tidak terkontrol menyebabkan penduduk bertambah menurut deret ukur, padahal persediaan bahan makanan bertambah secara deret hitung. Ricardo adalah seorang pemikir yang paling menonjol di antara segenap pakar mazhab klasik. Teori yang dikembangkan oleh Ricardo menyangkut 4 kelompok permasalahan, yaitu tentang teori industri, pendapatan sebagai pembagian hasil dari seluruh produksi dan disajikan sebagai teori upah, teori sewa tanah, teori bunga dan laba, teori tentang nilai dan harga, teori perdagangan internasional, dan teori tentang akumulasi dan perkembangan ekonomi. Teori fase modern pada tahun 1976 dapat dikatakan sebagai tahun munculnya ekonomi modern, yaitu pertama kalinya muncul secerca harapan bagi masyarakat setelah berabad-abad sejak zaman Romawi hingga abad Renaissance, di mana manusia berjuang bertahan hidup dengan memeras keringat dan seringkali terpaksa membawa pulang hasil yang hanya cukup untuk bertahan hidup hari itu saja. Manusia terus-menerus berjuang mempertahankan diri melawan kematian dini, penyakit, kelaparan, perang, dan kemiskinan. Kecuali bagi para penguasa atau aristokrat yang bisa menjalani kehidupan penuh kemewahan. Pada tahun tersebut dikenal sebagai Lac des Lumières, bahasa Perancis yang artinya periode pencerahan, yaitu pertama kalinya pulau kaum buruh mencari standar minimum untuk makan, tempat tinggal, dan pakaian. Bahkan teh yang dulunya merupakan minuman mewah, saat itu menjadi minuman bagi rakyat pada umumnya. Di tempat yang berbeda, pada tanggal 4 Juli 1976, terjadi hari yang begitu penting bagi bangsa Amerika, yaitu Deklarasi Kemerdekaan Amerika. Menurut Thomas Jefferson, dengan mengutip John Locke, mengatakan bahwa kehidupan, kebebasan, dan pencarian kebahagiaan adalah hak-hak dasar dan menjadi kerangka hukum bagi bangsa yang kelak menjadi kekuatan ekonomi terbesar di muka bumi 84. Dan hak-hak itu akan menjadi landasan konstitusional dari kebebasan yang kelak akan ditiru oleh banyak negeri di seluruh dunia. Salah satu hal lain yang dapat membuktikan bagaimana saat itu dapat dikatakan mulai munculnya ekonomi modern adalah di mana sebuah karya monumental di Inggris pada tanggal 9 Maret 1776 diterbitkan, sebuah karya besar sang profesor gila yang mengajar filsafat moral di Universitas Glasgow, yaitu Adam Smith. Dia menuliskan karya dengan judul An Inquiry into the Nature and Cause of the Health of Nation, atau biasa lebih dikenal dengan The World of the Nation, dengan tebal 1000 halaman yang menjadi karya intelektual terkenal di seluruh dunia. Publikasi karya Smith tersebut menjadikan suatu dunia baru, dunia yang penuh kemakmuran, bukan sekedar pengumpulan emas dan perak, namun menjanjikan dunia baru bagi semua orang, bukan hanya orang kaya dan penguasa, tetapi juga untuk rakyat pada umumnya. The World of the Nation menawarkan resep untuk membebaskan kelas pekerja dari dunia hobbism yang membosankan. Oleh sebab itu, The World of the Nation lebih tepatnya dapat dikatakan seperti deklarasi kebebasan ekonomi. Pada tahun yang sama pula diproklamasikan dua kebebasan vital, yakni kebebasan politik dan kebebasan berusaha, dan keduanya berpadu untuk menggerakkan revolusi industri. Arti penting lainnya masih di tahun yang 1776. Terbit pula volume pertama karya klasik Edward Gibbon yang berjudul History of the Decline and Fall of the Roman Empire. Gibbon adalah salah satu tokoh pendukung masa-masa pencerahan atau revolusi industri pada abad 18 dengan mengusung
idealisme kepada sains, nalar, dan individualisme. Ekonomi untuk menggantikan pemikiran-pemikiran fanatisme, religius, takayul, dan kekuasaan aristokratik yang disebut dengan tahun periode profetik 85. Pada awal-awal abad tahun 1800-an, setelah terjadinya revolusi Amerika dan terbitnya The World of the Nation, dunia barat mulai berkembang pesat. Beberapa pertemuan penting yang menghemat waktu dan uang untuk para penguasa, usaha, dan warga negara seperti mesin pemintal, alat tenun, dan mesin uap mulai digunakan oleh banyak masyarakat. Dan masa-masa itulah yang disebut dengan revolusi industri. Saat itu upah real mulai naik dan standar hidup semua orang mulai terus-menerus meningkat dan benar-benar dapat dikatakan masa pencerahan dan dimulainya era modern. Kesimpulan, ekonomi historis reaksi atau sikap ketidakpuasan terhadap pandangan teori klasik di mana dapat dipercepat dengan revolusi industri, sedangkan teori ekonomi historis pertumbuhan ekonominya dilakukan secara bertahap. Histori berarti sejarah, yang artinya teori histori berlandaskan pada perjalanan sejarah atau percobaan di lapangan. Metode yang digunakan induktif historis, maksudnya menghususkan hanya pada pengkajian pada suatu tempat. Hukum serta dalil dalam perekonomian historis timbul atas dasar adanya interaksi masyarakat. Selain masyarakat, peranan pemerintah dalam ekonomi historis sangat penting, yakni sebagai pengawas dan pengatur perekonomian. Teori ekonomi historis intinya sama dengan sistem ekonomi campuran. Dalam aliran historis, fenomena ekonomi merupakan produk perkembangan masyarakat secara keseluruhan, sehingga penentuan pemikiran, teori, serta kesimpulan berdasarkan pengalaman sejarah. Artinya, sebelum hukum dan dalil dibuat, perlu dilakukan analisis di tempat tersebut. Sekian dari kelompok 6, terima kasih. Semoga materi kami dapat dipahami dan mohon maaf jika ada kekurangan selama pembuatan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.